Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas tentang pengendalian lalat buah teman-teman ya. Jadi lalat buah ini pasti menyerang tanaman kita pada saat udah ada buahnya ya. Ciri-ciri tanaman yang terserang lalat buah adalah dia ada titik hitam teman-teman ya. Nah kalau udah ada titik hitamnya seperti ini, dia itu biasanya sudah terserang, udah ditusuk oleh lalat buah teman-teman ya. Nah makanya kita harus kendalikan. Caranya gimana? Yuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih teman-teman, luar biasa. Organik yang petroganik boleh, apa kan dicampur dulu di tanah, baru taruh ditaruh situ. campur tuh enggak ada. Jadi ini kalau pupuk kandang nggak ada di bawah Pak ya? Enggak deh Pak, karena kadang bikin busuk pupuk kandang kalau kita enggak ada matang kan. Iya. Jadi jaraknya kenapa ada tor di dekat gini kelebihan kira-kira tor misalnya nggak usah nggak usah gitu. Kenapa? Bagus sih kayak itu Pak sebenarnya. Lebih luas lebih bagus. Cuma karena kami ini lahan sedikit, kami ini banyak. Dapatnya. Supaya banyak, jadi mau nggak mau kita rapatkan. Itu gitu. Ya Pak. Oke teman-teman, untuk lalat buah ini atau biasa juga disebut busuk buah, tapi sebenarnya lebih tepatnya adalah lalat buah. Kenapa? Karena kalau busuk buah itu ada dua macam. Satu busuk buah oleh lalat buah, dan satunya lagi adalah busuk buah oleh patek gitu ya, antraknosa ataupun juga phytophthora gitu. Jadi teman-teman mesti pahami ini busuk buahnya kenapa. Jadi kalau memang karena lalat buah ya kita kendalikan dengan cara ini ya. Nah pertama-tama teman-teman, yang perlu teman-teman sediakan adalah pH. Ya, saya selalu tekankan teman-teman harus punya alat-alat pH maupun TDS. Kenapa? Ya untuk memaksimalkan umur dari insektisida atau pestisida yang kita pakai teman-teman. Ya, kalau fungisida itu rata-rata di pH 5, ya aman. Kalau pestisida 4,5 sampai 5. Jadi perlu kita naikkan atau turunkan. Ya, cara menurunkan pH-nya kita biasa pakai ini teman-teman. Cuka. Ya, pakai cuka nggak ada masalah. Kemudian kalau untuk naikkan gimana? Bisa naikkan pakai soda kue teman-teman, tapi bukan baking powder ya, tapi baking soda. Itu kalau baking powder itu adalah produk turunan dari baking soda teman-teman. Jadi sudah ada tambahan barang-barang lain-lain di dalam baking soda ini gitu. Jadi di dalam baking powder, sorry. Jadi jangan salah ya teman-teman, baking soda atau soda kue ya, biar lebih jelas itu untuk menaikkan. Jadi teman-teman pastiin supaya umur dari larutan pestisida ini bisa bertahan lebih lama di tanaman ya. Oke teman-teman, apa-apa aja yang kita pakai ini gini. Nah untuk bahan aktif teman-teman yang bisa teman-teman gunakan, yang pertama adalah bahan aktif asefat, itu seperti merek Davat gitu ya, Joker, itu bisa dipakai. Nah kita ini sekarang pakai yang dimetoat teman-teman ya, kita pakai dimetoat. Kenapa? Karena dia spektrumnya lebih luas, dia bisa mengendalikan juga kayak ulat gerayak, kemudian ini trip juga bisa, dan juga kutu-kutuan. Jadi ini kalau kita pakai ini Destan ini, kita nggak perlu lagi pakai Mectin misalnya apa gitu ya, nggak usah dicampur-campur, udah pakai ini aja beres gitu. Jadi ini kita pakai dosisnya berapa. Untuk per tank ini kita biasa pakai adalah 2 teman-teman ya, 20 mili, jadi 2 tutup ini. Ini bahan aktif Davat dan juga Destan ini teman-teman, ini baunya luar biasa ya. Jadi teman-teman mau inilah pastiin kalau nggak tahan ya pakai masker lah ya, buat safety-nya. Sebenarnya sih lebih baik kalau kita punya safety pakai masker, pakai kacamata gitu ya. Jadi karena ini bahan kimia dan racun, ini lebih berbahaya kan ya teman-teman. Nah setelah kita kasih ini, kemudian kita kasih lagi yaitu ini teman-teman, perekatnya. Bebas ya teman-teman, kalau punya perekat yang penembus dan lain sebagainya boleh pakai. Kalau kita ya Mama Lemon lah, ini murah meriah teman-teman. Itu aja masalahnya, bukan masalah lain-lain ya. Nah ini kita tinggal aduk rata, baru kita campurkan ke sini teman-teman.
Nah, ini kalau udah masuk teman-teman, kita tinggal aduk aja. Nah, kita aduk. Baru kita cek pH-nya, pastikan dia antara 4,5 sampai 5 maksimalnya ya. Kita akan cek. Jadi jangan cuma sekali aduk udah gitu ya teman-teman, kita mesti pastiin supaya yakin kita nggak salah nambahkan penurun pH ataupun penaik pH teman-teman. Nah ini 4,2 ya. Nah kita aduk lagi supaya yakin ini semuanya sudah homogen gitu loh. Jadi nanti karena larutan pestisida dia pasti asam, sangat asam. Cuma takutnya teman-teman, tangki teman-teman ini ada bekas macam-macam. Nah itu ada kalsium misalnya, nah itu nanti naik pH-nya. Makanya ini kita harus punya untuk mastiin bahwa larutannya sudah tepat. Nah ini pH-nya sudah 4,13. Jadi ini sudah cukup dan kita tinggal aplikasi saja. Ya, jadi kita cuma pakai ini. Tapi kalau teman-teman mau nyampur misal pakai POC atau mungkin pakai MKP gitu bisa, nggak masalah. Yang penting adalah pastikan pH-nya di bawah 5. Syukur-syukur ya itu 4, sekian sampai 5 lah maksimal, pokoknya 5 jangan lebih teman-teman. Karena kalau dia di 4,5 aja dia bisa bertahan di tanaman itu kurang lebih bisa 24 jam. Tapi kalau di atas 5 atau bahkan di atas 6 itu cuma 2 jam teman-teman. Habis itu dia akan ada penurunan daya kerja. Ya, makanya kita selalu kasih tahu ke teman-teman bahwa pengendalian hama itu harus kontinu. Jadi minimal 3 hari sekali. Tapi kalau serangan berat, mau nggak mau kita harus lakukan setiap hari. Kadang setiap hari aja masih ada serangan kok teman-teman. Apalagi kita mau yang 2 minggu sekali gitu ya. Itu waduh, bunuh diri lah katanya ya. Oke teman-teman, itu sedikit tip dari kita. Kita tinggal aplikasikan saja. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Tetap tenang, jaga mood, Gusti berkahi.